Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Minggi, NIM 2019 33148, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu 1. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, reafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Dan yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya, untuk manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah: 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya, untuk tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Mary Ford 1977 adalah: 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga,
Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah 1. Memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. 2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Dan yang terakhir, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Di antaranya, 1. Menurut kurikulum KTSP, dalam pelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pelajaran IPS di sekolah dasar masih menitik beratkan pada materi bidang studi yaitu sejarah dan geografi. 3. Mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di sekolah dasar. Dan yang keempat, buku sumber untuk pelajaran perspektif global di sekolah dasar masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru atau tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.